Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masih bisa memperbaiki diri sebelum kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita pagi-pagi hari ini dalam keadaan segar, sehat semua, dan Allah turunkan para malaikat untuk mencatat dan mengikuti juga kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Itqanul Imam Rantau, dan insya Allah beliau akan menyampaikan hikmah ke-11 dan 12 dari kitab Al-Hikam. Dan judulnya menarik ini, bahaya jabatan dan ketenaran, dan yang ke-12 manfaat uzlah bagi kalbu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, disiapkan hati, disiapkan alat tulis yang perlu dicatat, dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Maswar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap Bapak Ibu pengurus pengajian dan jamaah Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita, serial kajian tasawuf dalam kitab Al-Hikam Libni Athaillah As-Sakandari, petuah-petuah agung dari Sang Maha Guru Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang insya Allah pagi ini kita akan membahas hikmah ke-11 dan 12, yang mana kedua hikmah ini saling bertautan, saling berkorelasi satu sama lain. Yang mudah-mudahan kita akan dapat mengambil hikmah dari dua kalam tersebut, sehingga kita akan mendapatkan faedah dari kajian kita setiap sebulan 2 kali ini. Baik Bapak Ibu, sebentar saya akan share screen dulu. Baik. Nah, supaya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masuk hikmah ke-11 dan 12 insyaallah ya. Di hikmah ke-11 sesuai tema atau judul ya yang disampaikan Pak Mazwar barusan, ya adalah masalah jabatan dan ketenaran ya. Menghindari atau bahaya ketenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fit dharaini amin radhiyallahu taala anna wa ankum.
Ila anqal al-hikmatul hadiyatu asyarah. Hikmah ke-11 berbunyi idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatim natajuhu. Jadi Ibnu Athaillah berpesan, tanamlah dirimu dalam bumi kerendahan. Tanamlah dirimu ya, dalam tanah kerendahan. Karena sesuatu yang tumbuh dari yang tidak ditanam, maka tidak akan sempurna hasilnya. Baik. Nah, di sini sebenarnya ada dua kondisi ya. Ada satu kondisi manusia, satu kondisi lagi sebagai gambaran atau ilustrasinya adalah kondisi benih dari sebuah tanaman. Ketika benih atau sebuah biji yang dibiarkan begitu saja, tidak ditanam ke dalam tanah gitu ya, maka mungkin di sebagian besar wilayah biji itu atau benih itu tidak akan tumbuh. Ya, kecuali negeri kita alhamdulillah ya. Dalam sebuah syair itu ya, tongkat kayu ditanam jadi tanaman gitu ya. Itu kita syukuri, kita patut bersyukur kepada Allah karena negeri kita tercinta ini sangat subur, tanahnya sangat baik gitu ya. Tapi di banyak wilayah, maka ketika kita ingin menanam sebuah benih, maka benih itu harus ditandur gitu ya, kata orang Jawa. Ditanam di dalam tanah. Mungkin bisa tumbuh ketika benih itu dibiarkan begitu saja di atas tanah. Tapi tidak akan sempurna. Pertumbuhannya tidak akan sebagus yang ditanam di dalam tanah itu gitu ya. Nah, manusia pun begitu, Bapak Ibu. Dalam hikmah ini nanti Ibnu Athaillah ingin menyadarkan bahwa manusia itu harus melewati satu buah proses, satu buah fase dalam kehidupannya. Fase yang disebut al-khumul gitu ya. Fase di mana dia tidak menyukai ketenaran, tidak menyukai jabatan yang tinggi. Dia lebih senang untuk melakukan segala sesuatunya tanpa ada hiruk pikuk kehidupan dunia gitu ya. Nah itu satu fase yang kata Ibnu Athaillah harus dijalani gitu ya oleh setiap muslim yang menginginkan ketika dia tumbuh dewasa, maka seperti layaknya benih tadi, tumbuhnya akan bagus, akan sempurna. Gitu ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu ketika seseorang melewati proses tadi, ya, nah di sini Imam Ibnu Athaillah, maka manusia ada dua fase ya. Dua fase kehidupan manusia yang harus dilewati. Oke, di sini kalimatnya di marhalata ini ada dua proses, ada dua fase. Marhalatut taksis dan wa marhalatun numu wal ata. Jadi ada fase at-taksis. Ya, at-taksis di sini ya tadi kalau kita ibaratkan biji atau benih, proses di mana dia ditanam di dalam tanah, dan an-numu. An-numu ini proses di mana tanaman tersebut mulai tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Taksis ini proses atau fase di mana dia membuat pondasi ya. Atau akar gitu ya. Maka kan ketika tanaman itu ditanam ke dalam tanah, dia akan membentuk akar terlebih dahulu gitu ya, untuk kemudian nanti batangnya, rantingnya, buahnya akan tumbuh dengan sempurna. Nah, manusia yang langsung lompat ke sini tanpa melewati proses ini, itu
maka dia tidak akan sempurna dalam pembentukan sifat dan karakter dia. Terutama yang penting adalah pembentukan karakter dan sifat dia untuk bagaimana dia mengenal dirinya sendiri. Untuk bagaimana dia mengenal hakikat keberadaan dia di bumi ini. Begitu loh Pak. Jadi dua proses ini harus dilalui. Jadi sebelum kita tumbuh dan berkembang, kita harus kuatkan dulu akar atau pondasi kita. Ya yang paling contoh gampang itu adalah saya misalnya. Saat ini saya sudah berbaur, berkecimpung di dunia masyarakat, saya mengisi kajian, mengisi ceramah, khutbah, dan lain sebagainya. Proses perkembangan saya ini tidak akan sempurna kalau tidak saya lakukan proses at-taksis, di mana at-taksis ini adalah proses ketika saya menuntut ilmu, Bapak Ibu. Ya. Saya ke Yaman, saya ke US, saya kemudian mengambil ilmu dari guru-guru saya di beberapa daerah gitu. Itu namanya proses taksis yang disebut di dalam hikmah ke-11 ini sebagai al-khumul. Bersembunyi di bawah tatanan masyarakat, tidak dikenal orang, ya, tidak tidak dilirik bahkan oleh orang lain gitu. Saya bergelut dengan ilmu, saya belajar siang dan malam, bahkan saya ingat betul di Jamiatul Ahqaf itu di kampus saya di Yaman ketika S1 di Universitas Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf University. Di sana itu sistemnya cukup berat Bapak Ibu. Sekedar gambaran, jadi saya ketika S1 di Al-Ahqaf University Hadramaut Yaman itu dalam satu semester hanya 4 bulan kita belajar. Nah dalam 4 bulan ini ada 3 kali ujian. Ya, 3 kali ujian ini 2 kali adalah UTS kalau di bahasa kita ya. Nah yang 1 kali terakhir UAS, ujian akhir semester. Tapi di sana masih pakai sistem poin Pak. UTS ini kalau benar semua soalnya itu bernilai 20 poin, ini juga 20 poin. UAS nanti ada 60 poin, jadi total 100 poin gitu ya. Nah jadi untuk mendapatkan tiket bisa ikut UAS itu minimal di 2 UTS ini dia harus mendapatkan nilai minimal sekali itu adalah 20. Artinya minimal di sini 10, di sini 10 atau di sini 12, di sini 8. Pokoknya totalnya 20 lah gitu ya. Baru dapat tiket. Kalau tidak mencapai poin 20 dia langsung mengulang 1 semester. Namanya rosib istilahnya, gagal 1 mata kuliah. Dan banyak teman saya seperti itu gitu ya. Nah, antara nilai UAS, totalan nilai UAS dengan 2 kali UTS itu harus minimal 60 nanti totalnya. Kalau tidak 60 sama rosib juga. Gagal juga 1 mata kuliah. Nah, di situ saya tidak ada yang mengenal gitu kan. Saya berjibaku dengan waktu. Di samping saya ada proses menghafal Quran, proses belajar. Itu namanya ardul khumul. Di mana tidak ada yang mengenal saya, tidak ada yang tahu saya, tidak ada yang mengetahui saya gitu. Dan itu harus dilalui. Nah, itu sekedar contoh saja. Tapi kalau dalam proses kehidupan kita pun perlu Pak. Ya, jadi jangan lompat gitu. Kenapa kata Syekh Buti lau annahu qafaza fawqa hadhil marhalah. Ya kalau kita langsung berbaur, berkecimpung di dunia masyarakat dengan segala hiruk pikuknya gitu ya. Maka kita akan seperti satu benih yang hanya dilempar begitu saja, tidak ditanam dengan baik, dengan proper ya, dengan dengan sempurna di dalam tanah, maka hasilnya pun tidak akan sebaik dan sebagus benih yang ditanam di dalam tanah begitu ya. Jadi dia harus seperti benih tadi, dia harus menyembunyikan dulu ya, identitas keberadaannya begitu. Jangan dulu dia kemudian langsung menginginkan ketenaran, langsung menginginkan jabatan gitu ya. Nah, ini yang terjadi mungkin belakangan ini di dunia perpolitikan kita gitu ya. Ada misalnya satu anak muda begitu masuk langsung
menjadi ketua ini dan ketua itu. Ada misalnya mantan stand up komedian yang kemudian sekarang dicalonkan jadi wakil wali kota tertentu gitu ya. Ini tanpa melalui proses itu gitu. Jadi dia langsung ingin berbaur, langsung ingin bermasyarakat, langsung ingin berkecimpung di tengah gemerlap dunia ya, hiruk pikuk kehidupan gitu. Nah, itu tidak akan sempurna hasilnya. Ya, jadi tidak akan bagus bagi dia plus bagi masyarakat sekitarnya, Bapak Ibu. Nah, contoh yang paling pas dalam hal ini adalah Siratun Nabawiyah atau sejarah hidupnya Nabi. Nah, Nabi itu ada proses sebelum berdakwah. Nabi diberikan di dalam hatinya itu kesenangan untuk beruzlah. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan dengan hikmah yang ke-12 itu ya. Hikmah yang ke-12 itu kan tentang uzlah. Jadi Nabi melalui proses di mana Nabi itu perlu beruzlah. Nabi menyendiri, Nabi di situ bertafakur, bertadabbur. Nah, kemudian makanya Al-Qur'an itu kan banyak ayat-ayatnya afala yaqilun, ya, afala yanzurun. Tidaklah mereka berpikir, tidaklah mereka melihat dan memahami. Ya afala yatadabbarun Al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi sisi Al-Qur'an. Jadi tidak sekedar kita membacanya gitu, tapi kita memahaminya dengan seksama, dengan baik. Nah, itu bisa sempurna proses itu ketika kita jauh dari hiruk pikuk kegiatan kemasyarakatan. Bukan berarti kita tidak berbaur, enggak. Tetapi ini proses fase di mana ketika kita akan berkecimpung di masyarakat itu seperti itu. Nabi kan begitu Bapak Ibu. Jadi sebelum berdakwah, sebelum diangkat menjadi Rasul, diberikan di dalam hatinya kesenangan untuk beruzlah di mana? Di Gua Hira gitu ya. Di Gua Hira. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Nabi saja yang sudah melalui proses uzlah, ya, sudah bertafakur gitu. Ketika berkecimpung atau berdakwah, terjun ke masyarakat Quraisy Mekah gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat Mekah. Sekarang gini, saya tanya dulu Bapak Ibu. Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, itu di tengah masyarakat Mekah diterima enggak? Sebagai bagian dari sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari masyarakat kota Mekah. Diterima nggak Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul? Atau kalau Diterima. dalam usia umur 40 ya, diterima Nabi. Makanya Nabi dapat gelar apa? Al-Amin kan? Nah, gelar Al-Amin itu kan dari mereka Pak. Dari masyarakat Mekah gitu. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Artinya bukan dari orang Islam Al-Amin ini, dari mereka. Nah, tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, nah, mereka terpecah kan. Nah, inilah kemudian nanti ada istilah soleh Pak. Ada istilah muslih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Soleh dan muslih itu berbeda. Kalau soleh itu dia baik ya hanya untuk diri sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum terjun ke masyarakat untuk berdakwah, sebelum usia 40, itu berarti secara hitungan usia gitu ya, itu berada di status soleh Nabi. Nabi secara personality itu bagus, akhlaknya terpuji, terpercaya, tidak pernah bohong, amanah gitu kan. Itu diakui oleh masyarakat Mekah gitu, sampai mereka menyematkan gelar Al-Amin untuk Nabi. Tapi sesaat Nabi berdakwah, Nabi berubah status menjadi muslih. Nah, muslih ini selain dia baik untuk diri sendiri, dia juga ingin memperbaiki orang lain. Nah, disinilah mulai ada pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu, yang merasa terancam, ya, berbagai aspek kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, dalil yang paling jelas untuk menggambarkan ayat keadaan itu Bapak Ibu, surat Al-Bayyinah. Ya. Surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 4.
Nah, bisa dilihat di layar gadgetnya masing-masing. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah orang ahli kitab itu terpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa maksud ayat ini apa? Artinya maksud ayat ini adalah ketika Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, orang-orang ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, yaitu pemegang kitab Taurat dan Injil itu, mereka menerima Nabi, mereka satu suara, mereka tidak terpecah. Dalam hal apa? Dalam hal penerimaan Nabi Muhammad SAW sebagai bagian masyarakat Mekah. Gitu. Itu satu suara, tidak ada perpecahan di sana. Tapi begitu Nabi berbaur ke masyarakat gitu ya. Padahal Nabi sudah melalui proses uzlah dulu ya. Sebelum Nabi menerima wahyu pertama itu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi sudah melalui fase ini yang sedang kita bahas. Nabi sudah membenamkan dirinya di dalam tanah kerendahan, ardil khumul. Nabi menjauh dari hiruk pikuk kota Mekah, dari gemerlapnya kesibukan kota Mekah. Nabi naik ke atas gua Hira yang bagi yang pernah naik ya Bapak Ibu, mungkin saat haji atau saat umroh. Nah, itu saya waktu haji 2010 itu juga sempat naik. Alhamdulillah, tahadutsan bin ni'mah, fadlun minallah, ini karunia dari Allah. Itu saya saja ketika itu usia 20 tahun itu kecapean Bu. Padahal untuk naik ke Gua Hira sudah dibuatkan tangga oleh pemerintah setempat gitu ya. Bayangkan dulu Nabi seperti apa gitu ya, masih benar-benar alam. Belum ada belum ada pijakan yang proper mungkin gitu ya. Padahal Nabi sudah melalui proses ardul khumul itu. Toh ketika Nabi diangkat menjadi Rasul dan berbaur ke masyarakat, itu pun masih banyak penolakan gitu kan. Nah artinya ahlul kitab itu terpecah belah setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebagian kecil beriman, tapi sebagian besar itu menolak, tidak percaya kepada apa yang dibawa Nabi, kan begitu. Artinya Nabi sebagai Rasul, Nabi sebagai a messenger, itu as a messenger from the God, itu mereka menolak. Ya walaupun kalau mau ditelaah lebih jauh, alasan penolakan itu ada 3 Bapak Ibu. Kenapa Nabi ditolak itu? 2 alasan ada di surat Al-Bayyinah. Surat As-Sod maksud saya, surat Sod, surat 38, ayat 4. Nah alasan keduanya ayat 5. Ayat keempat itu berbunyi, wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau yang disebut Rasul dari kalangan mereka sendiri Bapak Ibu. Nangkap gak maksudnya Bapak Ibu? Jadi Muhammad itu kan dari kecil bersama mereka, hidup di tengah-tengah mereka gitu ya. Loh kok besar tiba-tiba mendeklar dirinya sebagai Rasul. Yang omongannya harus mereka percayai dan harus mereka imani. Harus mereka yakini. Wong Muhammad ini teman kecilnya anak saya gitu kan. Masa tiba-tiba sekarang jadi Rasul? Mereka nggak bisa terima itu. Karena judulnya saja kan Rasul, Pak. Rasul itu kan utusan ya. Namanya utusan itu kan ada yang mengutus dan itu notabene mayoritas harusnya dari pihak luar bukan dari pihak dalam gitu ya. Namanya aja utusan judulnya gitu kan. Ya sebagai contoh gitu ya. Saya alhamdulillah tahadutsan bin ni'mah mengisi kajian di berbagai macam daerah Jabodetabek bahkan sampai Bekasi, Bintaro gitu ya. Tapi di masjid depan rumah sendiri gitu ya. Di depan rumah saya sendiri nih masjid itu. Ya saya tidak
tidak mengisi di sana. Gitu. Ya kalau orang Betawinya bilang, bahasa kasarnya nih Bapak Ibu, lah, wong ibunya nikah saya yang jadi saksi gitu kan. Masa sekarang tiba-tiba besar saya jadi ustadz gitu, menceramahi mereka. Ada semacam apa ego seperti itu ya. Nah, itulah yang menjadi alasan dasar sebenarnya Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa Nabi hijrah, kan dapat intimidasi, dapat penolakan, dapat persekusi, dapat boikot, pokoknya perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Nah, kenapa mereka seperti itu? Ya salah satu alasannya ini. Alasan dasarnya karena mereka nggak terima kok utusan dari pihak sendiri gitu loh. Mereka kenal keluarganya, mereka tahu siapa orang tuanya, siapa kakek neneknya kan begitu. Nah, alasan kedua di ayat 5-nya, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu saja gitu ya. Nah, alasan kedua Nabi ditolak, yang padahal Nabi sudah melalui proses ardul khumul tadi, fase atasis pembentukan karakter tadi. Itu karena memang konsepsi ajarannya yang diusung itu bagi mereka nggak masuk akal. Kan mereka Tuhannya banyak Bapak Ibu ya. Berhala yang mereka punya itu kan banyak ya. Di Ka'bah itu ada banyak berhala yang memang menjadi tumpuan ada 3. Lata, Uzza, Manna gitu ya. Menjadi pimpinannya lah gitu. Nah, menurut mereka kok Tuhan Muhammad cuma satu gitu. Sudahlah satu, nggak kelihatan pula gitu. Kalau mereka kan Tuhannya banyak, terlihat pula. Bahkan kalau kotor bisa dielap Tuhannya gitu ya. Karena kan patung begitu. Nah, inilah juga yang kemudian menjadi sebab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas Bapak Ibu. Ya, Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan sebab nuzulnya adalah sekelompok Yahudi mendatangi Nabi terus bertanya tentang hakikat keberadaan Tuhan engkau wahai Muhammad gitu. Siflana rabbak. Dalam tafsirnya itu riwayatnya. Muhammad, tolong dong describe your God gitu. Tolong deskripsikan Tuhanmu itu apa sih? Gimana sih? Gitu. Amin zahabin apakah terbuat dari emas, au min fiddah atau terbuat dari perak, au min khasyab atau terbuat dari kayu gitu ya. Pada pertanyaan ini sendiri cacat ya. Masa Tuhan terbuat dari apa gitu kan? Harusnya kan Tuhan membuat apa gitu. Kok Tuhan terbuat dari apa? Agak lucu memang gitu ya. Nah, itu alasan kedua. Nah, kalau alasan ketiga sebenarnya Pak, Bu, kenapa Nabi ditolak itu faktor ekonomi. Jadi kan Ka'bah itu Bapak Ibu ditaruh di situ kan ituan ya, apa namanya ditaruh di sana itu apa namanya berhala-berhala tadi gitu ya. Berhala-berhala tadi itu diletakkan di sana di Ka'bah gitu kan. Nah, kemudian orang-orang mendatangi Ka'bah itu sebagai apa ya? Selain memang untuk ibadah sebagai tujuan wisata gitu. Jadi turis spot, menjadi turis spot gitu, menjadi tujuan wisata. Jadi faktor ekonominya adalah Abu Jahal, Abu Lahab itu khawatir kalau ajaran Muhammad ini diterima banyak orang, itu akan mengganggu bisnis mereka ini Bapak Ibu. Kan kalau mereka datang ke sini kan bayar tiket masuk, belum bayar parkir gitu kan ya. Belum ada PPN, pajak gitu. Artinya apa? Ini akan mengganggu pemasukan mereka, income mereka. Loh, itu juga yang kemudian menjadi alasan Abraha membuat Ka'bah tandingan di Yaman ya. Dan ketika saya di Yaman ini saya sudah sempat ketika di Son'a ya ibu kota Yaman saat ini Son'a itu ada situs sejarahnya bekas-bekas reruntuhan Ka'bah tandingan yang dibuat oleh Abraha. Nah, Abraha melihat ini potensial gitu. Daripada orang jauh-jauh ke Mekah, dia mencoba membuat itu di Yaman agar orang-orang yang dari timur sana kemudian datang tidak perlu jauh-jauh ke Mekah gitu. Jadi cukup ke Yaman saja, memangkas jarak lah, memangkas waktu dan biaya. Nah, akhirnya kan orang Quraisy dalam sejarahnya itu membuat Ka'bah tandingannya Abraha ini tempat pipis. Atau adalah salah satu orang yang buang air besar di dalam Ka'bah tandingannya Abraha.
yang kemudian belakangan diyakini oleh Abraha itu adalah bangsa Quraisy. Nah, sebab dasar itulah Abraha marah, murka sampai akhirnya bersumpah akan memusnahkan dan menghancurkan Ka'bah di Mekah. Nah, maka pergilah dia dengan membawa pasukan gajah. Turunlah surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Begitu Bapak Ibu sejarahnya gitu ya. Jadi faktor ekonomi gitu ya. Jadi yang ketiga itu Nabi kenapa ditolak karena ini. Faktor ekonomi. Dan ini saya baca di bukunya Dr. Syekh Mustafa A'zami ya. Beliau aslinya orang India tapi S1 S3 kalau tidak salah di King Saud University begitu ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan saja Nabi Muhammad SAW sudah melalui proses khumul tadi itu masih terjadi penolakan. Ya, baik, jadi makanya kita pun demikian ya. Jadi kita harus melewati proses itu. Nah, kalau Nabi saja di tengah masyarakatnya ditolak, banyak terjadi penolakan, padahal Nabi sudah melalui proses tadi, fase at-taksis pembentukan karakter dalam beruzlahnya, apalagi kita gitu ya. Maka lebih butuh kita untuk melalui proses tersebut gitu ya. Nah, ulama-ulama di zaman dulu pun begitu Bapak Ibu, melalui proses itu. Nah, sekarang untuk kita keluar berkontribusi ke masyarakat, kemudian bergelut di bidang kita masing-masing yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu ada 3 hal yang diperhatikan oleh Syekh Muti. Pertama, ilmu. Kita mau terjun ke bidang kesehatan, maka kita harus punya ilmunya. Kita mau terjun ke bidang keagamaan, apalagi ini bisa membawa ke bahaya yang dimensinya itu bisa dunia dan akhirat gitu ya. Mau terjun ke dunia politik pun begitu, harus punya ilmunya. Yang kedua, tazkiyatun nafs Bapak Ibu. Kita harus membersihkan nafsu kita dari nafsu ammarah, nafsu yang selalu menyuruh kita berbuat jelek, berbuat buruk gitu ya. Kita harus membersihkan nafsu ini dari mengejar jabatan, yang kita kejar adalah ketenaran, ya. Ya sekali lagi hadis yang ingat yang sering saya sampaikan, 3 golongan yang pertama masuk neraka ya. Salah satunya kan adalah orang yang belajar Al-Quran, belajar agama lah secara umum. Ketika ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan dengan kalamku? Biasanya menghafalnya, saya mempelajarinya. Nah, sama Allah dibantah kan, kadzabta. Kamu melakukan itu dengan niat li ayyuqala annaka alimun, supaya kamu tenar lah kalau dibahasakan dalam bahasan kita kali ini. Supaya kamu tenar, terkenal, dikenal banyak orang. Kalau zaman sekarang mungkin supaya followersmu banyak gitu ya. Supaya subscribersmu juga melejit, naik angkanya gitu. Jadi niatnya bukan karena Allah. Ini perlu kita untuk membersihkan nafsu kita ya. Makanya nafsu itu kan punya 2 potensi ya. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams ya. Jadi dari surat Asy-Syams ini Allah memberitahu bahwa nafsu itu punya 2 kecenderungan. 2 potensi lah. Ya, kalau bisa dibilang 2 potensi, bisa fujur, bisa takwa. Gitu ya. Tapi Allah lah yang mengilhamkan kepada nafsu kita jalan kejahatan atau jalan ketakwaan. Maka beruntung yang menyucikan nafsu itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka ada satu doa yang kalau tidak salah sudah sempat saya bagikan juga pada Bapak Ibu, hanya mengingatkan mungkin ya, agar kemudian doa itu sering dibaca dalam hadis Sahih Muslim di hadis 2722 ya. Ini hadis Sahih Muslim nomor 2722 di kalimat Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah nafsuku jalan ketakwaannya. Nah tadi kan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu itu bisa
bisa apa namanya, ketakwaan, bisa fujur, ya, bisa menuju kejahatan. Maka kita minta sama Allah, bimbinglah nafsu ini untuk menuju jalan ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikan nafsu kami, nafsu saya. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah zat sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau adalah zat yang menguasai dan yang memiliki nafsu ini, ya Allah. Jadi ada ilustrasi bagus dari Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Nafsu kita itu bak anjing liar, Bapak Ibu. Misalnya kita bertamu ke rumah salah seorang, kemudian orang itu ternyata memiliki penjaga dari hewan anjing, katanya ada anjing penjaga di depan rumahnya gitu ya. Dan ketika kita bertamu, anjing ini menggonggong ke arah kita karena menganggap kita sebagai ancaman, menganggap kita orang asing yang berbahaya. Nah, Imam Ghazali tanya, gimana cara menghentikan gonggongan anjing itu yang paling efektif? Caranya seperti apa? Apa memberi dia makan? Apa kemudian mengajak dia bermain? Oh, kita aja lagi digonggong gitu kan, dianggap sebagai ancaman. Maka cara terbaik yang paling efektif adalah apa? Panggil ownernya gitu ya. Panggil yang punya rumah, panggil majikannya. Nah gitu. Jadi begitu majikannya keluar rumah, mungkin dengan satu sentikan jari begitu ya. Nah, anjing itu akan duduk, diam, dan tenang gitu. Nah begitupun nafsu kita, Bapak Ibu. Jadi nafsu ini seperti anjing liar, kalau kita tidak mungkin bisa untuk menenangkannya sendiri gitu. Kita perlu bantuan dari Allah. Ya, bahkan itu sangat penting kita dibantu oleh Allah. Makanya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu jangan pernah bosan untuk dibaca. Ya. Baik, itu yang kedua, bekal sebelum kita terjun ke masyarakat. Satu, ilmu. Dua, tazkiyatun nafs, ya, pembersihan nafsu. Karena juga jangan sampai di antara yang dikhawatirkan adalah munafasatul akron. Munafasatul akron itu ini ya, menganggap ya yang seliting dengan dia itu sebagai saingan gitu. Kalau dalam hal politik, kalau dalam hal keduniaan mungkin masih bisa ada sisi positifnya karena kita bermunafasah, berlomba-lomba gitu ya dalam kebaikan. Tapi kalau dalam agama, Bapak Ibu, ini saya suka guyon jamaah gitu ya. Kan biasanya tukang bubur, maka saingannya ya juga sesama tukang bubur gitu ya. Tukang furnitur, maka saingannya sesama tukang furnitur gitu. Mereka saling sikut gitu, mungkin saling menjatuhkan dalam level tertentu. Tapi jangan sampai ada istilah ustadz saingannya ustadz gitu. Na'udzubillah ya. Jadi ini yang kemudian ditekankan oleh Ibnu Athaillah. Ustadz, kiai, gitu ya, tokoh agama itu kan dalam satu misi dan visi yang sama, melanjutkan tongkat estafet perjuangan Rasul gitu. Jadi jangan sampai ada perasaan, wah ini Ustadz saingan saya nih, jamaahnya lebih banyak dari saya nih, followersnya lebih banyak dari saya nih, jumlah viewsnya di YouTube lebih tinggi dari saya nih. Jangan sampai ada perasaan semacam itu gitu ya. Nah, perasaan semacam itu kan berasal dari nafsu, Bapak Ibu. Itu yang diantara yang ditekankan oleh Ibnu Athaillah, supaya dakwah ini sudah tujuannya lillah, wali i'la'i kalimatillah, wali ihya'i sunnati Rasulillah. Dakwah ini karena Allah, untuk meninggikan asma Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah di antara umat. Gitu ya. Nah ini kan sulit Pak kalau tidak ada nafsu. Ya dulu ketika awal-awal saya terjun ke masyarakat dalam berdakwah, saya sering dapat perlakuan semacam itu gitu ya. Misalnya ketika saya ada sekelompok DKM datang ke rumah meminta saya untuk mengisi di masjidnya gitu. Nah tiba-tiba besokannya dibatalkan. Kenapa Ustadz? Katanya
di sini ada tokoh yang tidak setuju gitu. Jangan ngambil ustadz muda lah gitu. Emang ustadz tua udah habis. Gitu ya. Jadi ya semacam itulah. Jadi saya bilang yaudah nggak apa-apa Pak, daripada nanti akan terjadi gesekan di antara masyarakat itu, lebih baik saya tidak mengisi di situ lagi. Para ustadz banyak dari manapun belajar, saya bilang silahkan gitu ya. Baik, itu yang di antara yang ditekankan. Nah yang ketiga tathhirul qalbi, membersihkan hati ya. Kalau tadi nafsu ya kita cegah untuk menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga ini menyucikan hati kita dari mencintai dunia gitu ya. Cinta harta, cinta jabatan, cinta ketenaran, cinta anak, cinta istri, cinta hobi gitu ya. Nah ini harus dibersihkan dulu dari hal-hal semacam itu yang mungkin tidak dihilangkan secara total tapi dikurangi porsinya. Nah, jadi tiga hal inilah yang kemudian bisa kita bawa ilmu pengendalian nafsu dan penyucian hati untuk kemudian kita bisa nanti bergaul ber apa namanya bermasyarakat, bersosial ya, kita masuk ke dalam hiruk pikuk kegiatan masyarakat seperti mungkin di ormas, mungkin di kalau anak-anak muda di Karang Taruna gitu ya. Nah itu harus perhatikan tiga hal itu. Jadi jauhi dulu ketika kita di di fase ardul khumul ya, kita tanam diri kita sedalam-dalamnya di bawah tanah kerendahan, gak peduli orang gak kenal kita, gak peduli orang gak tahu kita gitu ya. Ya layaknya para atlet kan juga begitu ya Pak Bu. Siapa dulu Ronaldo di usia 17 tahun gitu. Siapa dulu Ronaldo di usia 15 tahun? Mungkin gak ada yang kenal. Bahkan ada satu video Cristiano Ronaldo menyapu jalanan gitu kan. Tapi dia melewati fase ardul khumul. Walaupun gak ada yang kenal, dia tetap berlatih. Dia tetap konsisten. Dia tetap menekan dirinya, mempush dirinya. Ya, melewati limit dia mungkin itu. Nah, tapi ketika dia sudah melewati itu, sekarang dia menikmati hasilnya. Ya, dia dikenal oleh banyak orang, dia kemudian mendapatkan gaji yang besar di beberapa klub yang dia bela gitu ya. Nah, baik, jadi seperti itu kalam yang. Nah, ini ada dua contoh di dalam syarahnya Imam Buti. Syekh Buti ngomong begini Pak, kenapa kita perlu menempatkan diri kita di tempat yang bawah gitu, yang jauh dari perhatian orang, jauh dari hiruk pikuk dan gemerlapnya dunia. Contohnya gini, Bapak misalkan lagi ngobrol sama teman di pinggir jalan, atau nelpon di pinggir jalan gitu. Itu kan pasti akan ke distract, akan terganggu dengan hiruk pikuknya jalanan. Entah bunyi klakson, entah bunyi knalpot yang bukan standar gitu ya, knalpot yang bising, entah bunyi suara orang ngobrol, suara kendaraan itu sendiri gitu. Kita pasti ketika kita nelpon tunggu gitu ya, suara kamu nggak jelas nih, itu kan. Atau misalkan yang di sana juga ngomong suara kamu nggak jelas, kamu pindah deh gitu kan, saya juga nggak bisa dengar. Akhirnya kita pindah ke tempat yang sepi. Nah tempat yang sepi itulah yang kemudian oleh Syekh Buti diibaratkan sebagai ardul khumul ini Bapak Ibu. Ya ardul khumul ini kita mencari tempat yang sepi untuk kemudian dia melakukan percakapan dengan baik sehingga bisa diterima dengan baik apa yang dibicarakan. Nah, yang kedua misalnya ada seorang pedagang, bisnismen gitu ya. Pagi sibuk menerima orderan, ada barang masuk dari supplier gitu, sibuk pokoknya. Tengah malam mungkin dia bangun, dia buka buku-buku rekapitulasi datanya ya, barang masuk, barang keluar, ya uang masuk, uang keluar. Di situ dia mungkin menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam dia berpikir apa yang salah, kalau misalkan memang ada kekurangan di dalam bisnisnya, apa yang kurang. Mungkin dia memikirkan bagaimana cara ekspansi untuk itu kan perlu dia ada waktu sendiri begitu. Nah gitu ya. Nah inilah kemudian supaya dia melepaskan jubah
kebesarannya, jubah ketenarannya, ya, supaya dia jauh dari ria, dia mendekati keikhlasan, gitu ya. Nah, terus kalau kita mau ikhlas gimana caranya? Kalau kata Syekh Buti ya mudah. Bapaknya Syekh Buti itu pernah dalam suatu majelis kajiannya ditanya sama seorang jamaah, gimana ya Syekh caranya kita kaifas sabilu ila takhallus minar riya? Gimana caranya kita bisa bebas dari riya? Gitu ya. Syekh Buti, ayahnya Syekh Buti maksud saya, tersenyum gitu. Sambil jawab, apakah di dunia ini terdapat satu zat selain Allah yang pantas untuk kita persembahkan ibadah kita? Apakah ada zat selain Allah yang membalas segala kebaikan kita? Nah, maka kalau nggak ada, kita meyakini kalimat la haula wala quwata illa billah, sudah. Itu akan muncul dengan sendirinya sifat ikhlas, dan dengan sendirinya ketika hati kita dipenuhi ikhlas, riya itu akan tersingkir. Nah, tapi kata Syekh Buti, ayah saya tidak akan sampai ke titik level pemikiran seperti itu. Saya ulangi ya. Jadi kata Syekh Buti, ayah saya tidak mungkin sampai ke titik level pemikiran seperti itu. Artinya beliau tidak mungkin bisa setenang itu menjawab pertanyaan tadi, seyakin itu menjawab permasalahan tadi, tanpa melalui proses ardul khumul tadi. Artinya ayah saya pun melalui dan melewati fase itu. Ya, fase yang kemudian disebut dengan apa namanya, tanah kerendahan tadi, ardul khumul. Nah, kalau kita masuk langsung ke hikmah ke 12 Bapak Ibu, ini tentang uzlah. Nah, baik ya. Jadi nasihatnya begini, mana fa'al qalbu mithlu uzlatin yadkhul biha maidanu fikratin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati manusia selain uzlah, menyendiri. Karena dengan beruzlah di situ adalah tempat dan perantara kita masuk ke dalam tafakkur. Nah, sekarang kalau ditanya apa bedanya khumul dengan uzlah, kan itu ya. Kalau khumul tadi diibaratkan seperti kita menanam diri kita di bawah tanah ketenaran gitu ya. Artinya di bawah apa namanya, di bawah tanah kerendahan. Kita tidak cinta jabatan, kita tidak cinta ketenaran, kepopuleran gitu ya. Nah, di sini Syekh Buti menjelaskan khumul itu lebih khumul itu lebih umum daripada uzlah. Kalau khumul itu al-ibtiadu anisyuhroh. Nggak suka ketenaran, menjauh dari hiruk pikuk keadaan masyarakat sekitar gitu. Dari gemerlapnya dunia sekitar. Dan dia lebih berfokus kepada diri sendiri. Nah, uzlah itu lebih kepada caranya, teknisnya. Nah, caranya kita menghindari ketenaran, caranya kita menjauhi kepopuleran supaya kita tidak masuk ke dalam sifat ria gitu ya. Nah, caranya dengan beruzlah, dengan menyendiri, meluangkan waktu 1 jam 2 jam untuk kemudian kita berfokus dengan diri kita sendiri, hanya kita dengan Allah. Gitu, Bapak Ibu. Nah, di fase-fase Bapak Ibu ini sangat penting beruzlah ini Bapak Ibu ya. Di usia-usia Bapak Ibu ini mungkin lebih pas, untuk lebih cocok gitu menerapkan 2 hikmah ini. Gitu ya. Jadi kita masuk saja langsung ke hikmah ke-12. Jadi tidak ada sesuatu cara yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus untuk seseorang, untuk hati seseorang daripada uzlah. Jadi uzlah itu adalah cara terbaik untuk dia masuk ke dalam tafakkur. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama yang turun, Iqra, bacalah, itu bukan hanya membaca teks kan Bapak Ibu. Kita pahami itu. Bukan hanya membaca teks, apa itu teks Quran, teks hadis, atau teks pengetahuan umum lainnya gitu. Kita juga diminta untuk membaca diri sendiri. Kita diminta untuk membaca
alam semesta sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Kita diminta untuk membaca lingkungan sekitar. Artinya ada kepekaan sosial, gitu kan? Kenapa makanya puasa itu membangun kepekaan sosial, gitu ya? Karena kita harus peka gitu, nih ada anak yatim, nih ada janda, nih ada orang fakir miskin. Kita harus bisa membaca keadaan itu kan. Nah itu hasilnya akan sempurna kalau kita melakukan proses uzlah. Ya, proses uzlah. Jadi kita diminta untuk memperhatikan sekitar kita. Bahkan di dalam diri kita, kita diminta oleh Allah memperhatikan bagaimana kita dulu bayi, kok tiba-tiba sekarang sudah tua, bagaimana dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang kita apapun kita punya gitu ya. Nah, di dalam surat Az-Zariyat misalnya Bapak Ibu, surat 51 ya. Nah, surat 51, surat Az-Zariyat di ayat 21. Nah, ini. Mungkin dari ayat 19, 20, 21 ya. 19 itu kan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa di antara harta mereka ada hak orang miskin yang minta maupun yang tidak meminta. Nah, kita harus membaca Bapak Ibu. Karena ada beberapa orang mungkin orang dia miskin, dia butuh. Tapi dia masih punya kehormatan untuk tidak meminta. Gengsi mungkin. Malu mungkin. Kita harus peka. Oh ini orang butuh sebenarnya. Maka kita kasih kan gitu. Berarti kan kita bisa membaca keadaan. Wa fil ardi ayatul lil muqin. Di bumi juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Gak mungkin dia yakin kalau dia gak bertafakur begitu. Nah tafakur itu hanya bisa sempurna prosesnya ketika kita beruzlah. Menyendiri. Jauh dari hiruk pikuk kehidupan gitu ya. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang mungkin melakukan meditasi lah. Melakukan meditasi gitu ya. Melakukan apa namanya proses. Ya itu uzlah itu meditasi itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini surat Az-Zariyat ya. Ini surat 51. Dan juga pada dirimu sendiri apakah kamu tidak perhatikan? Kita juga bisa membaca dulu kita bayi, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi anak muda, kemudian menjadi dewasa, sekarang orang tua. Sesaat mungkin kita ketika bertahajud kita bertafakur, ya Allah. Saya sudah di titik di mana mungkin jatah waktu saya sudah akan habis. Nah itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, saya sudah berada di mana mungkin saya sudah harus mengemas barang-barang. Gitu ya. Menyiapkan koper terbaik untuk saya kemudian bawa pulang. Nah itu akan memiliki asar atau efek yang dalam bagi hati kita Bapak Ibu. Nah, jadi uzlah dan khumul perbedaannya itu ya. Khumul adalah fasenya, prosesnya. Uzlah itu teknisnya. Cara untuk mendapatkan al-khumul itu ya dengan cara beruzlah. Gitu ya. Nah jadi di sini ada satu ayat Bapak Ibu. Ya bahwa di ayat surat ini Saba ya, surat 34 kalau saya tidak salah, surat Saba ya, surat 34 ayat 46 Bapak Ibu. Ini ya. Surat 34 surat Saba ayat 46. Enggak lah, iki sunto. Nah, di sini perhatikan kalimatnya. Qul innama a'idzukum biwahida. Surat Saba surat 34 ayat 46. Katakanlah aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Antaqumu lillahi mathna wa furoda. Agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas. Berdua-dua atau sendiri-sendiri. Artinya cara kita untuk mencari kebenaran bisa dalam berkelompok seperti yang kita lakukan 1 bulan 2 kali Bapak Ibu dalam majelis, dalam bingkai majelis ilmu. Tapi juga ada satu cara yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Kapan? Di sepertiga malam terakhir Bapak Ibu.
Kita duduk sendiri dengan tenang, sunyi, tanpa ada hiruk pikuk suara TV, tanpa ada hiruk pikuk suara gadget, tanpa ada suara anak cucu gitu ya. Kita hanya sendiri menghadap kiblat, kita melakukan hubungan dengan Allah dengan intens gitu ya. Supaya apa? Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad SAW. Nah, kalau dalam hal ini yang dimaksud adalah di antara tema-tema yang bisa kita ambil untuk bertafakur setiap malam ketika tahajud itu, kata Syekh Buti, yang penting jangan tema-tema yang sia-sia gitu ya, jangan tema yang duniawi lah sifatnya gitu ya. Jangan tentang harta lagi, tentang politik lagi, kita bisa mengambil misalkan tema tauhid gitu ya. Bagaimana esensi zat Allah bagaimana rahmannya Allah, bagaimana rahimnya Allah, bagaimana sayangnya Allah ke kita. Di saat kita banyak dosa, Allah masih terus memberikan limpahan anugerah dan rahmat serta nikmatnya ke kita. Atau bertafakur tentang Nabi Muhammad, baca buku sirah, ya, balik lembar per lembarnya. Misalkan kita ambil satu buku, Rohiqil Maktum, kita baca fase per fase hidup Nabi, kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi, sulitnya Nabi, gitu ya. Tadi yang saya bilang, Nabi ditolak ketika menyeru kepada Allah dan lain sebagainya. Atau mencari identitas diri. Gitu. Saya siapa? Saya datang dari mana? Dan saya mau kemana? Gitu. What the next? Setelah saya mati apa? Gitu. Setelah saya tidak ada, mungkin 1 pekan keluarga sudah mulai reda sedihnya. Tangisan sudah tidak keluar lagi. Posisi kita akan digantikan oleh orang lain. Gitu. Hanya kita tinggal sendiri dengan amal kita di alam barzah. Nah, proses tafakur inilah, proses uzlah inilah yang akan membuat kita masuk ke ranah tafakur tadi, yang akan sangat memberi manfaat kepada kolbu kita, Bapak Ibu. Ya, kolbu kita itu, ya kalau dulu ustadz-ustadz zaman dulu mungkin memberi gambaran, kan dulu ada wartel ya, Bapak Ibu pasti mengalami zaman wartel ya, saya saja mengalami. Atau bahkan mungkin Ibu lebih jauh dari itu ya, telepon umum ya, yang di pinggir jalan pakai koin itu ya. Kalau di wartel itu kan dulu ada apa? SLI, SLJJ gitu ya, sambungan langsung internasional, sambungan langsung jarak jauh. Itu ketika kita melakukan sambungan langsung jarak jauh, keluar kota atau bahkan keluar negeri, itu biasanya kita mencari dan mengincar waktu malam gitu. Di samping memang di sana mungkin ada perbedaan zona waktu gitu. Jadi kita di sini malam, mungkin telepon ke US, ke UK, di sananya bisa siang gitu ya. Alasan utamanya adalah karena tidak berebut jaringan kan gitu. Saat itu kan kalau kita melakukan panggilan keluar kota atau luar negeri akan sangat jernih kalau kita lakukan di malam hari gitu. Itu pun fungsi dari uzlah, Bapak Ibu. Kita perlu waktu itu untuk kemudian kita membahas, memikirkan, bertafakur. Siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita. Ya tadi tuh surat Az-Zariyat tadi. Ya, surat Az-Zariyat tadi. Ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Ya, di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan yang ada di dalam dirimu sendiri gitu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Gitu. Jadi kita perhatikan, kita bertafakur. Mungkin kita sedang sakit, dulu kita sehat, dulu kita kuat. Di usia 30 tahunan kita sedang dikdaya, sedang hebat-hebatnya, sedang kuat-kuat. Tapi sekarang lemah. Ya, tapi sekarang dulu rambut kita hitam, murni gitu ya. Dulu kita gagah, kulit kita kencang. Sekarang mungkin sudah kendor. Dulu rambut kita hitam, sekarang sudah memutih. Nah itu perhatikan hal-hal semacam itu untuk kemudian kita mengamalkan Iqra tadi, ya, bahwa manusia itu kehidupannya ya akan berubah, bahwa manusia itu dari yang tadinya tidak tahu apa-apa bisa menjadi tahu, tidak kuat apa-apa bisa menjadi kuat, tapi nanti akan lemah lagi gitu ya. Manusia akan
melewati satu fase yang yang pasti kita lewati gitu. Jadi teruslah kemudian kita mengalami atau memikirkan hal-hal tersebut untuk kemudian nanti membawa efek. Nah, apa efek itu Bapak Ibu? Nah, ini ya. Di antara efeknya adalah, tapi yang diminta oleh Ibnu Athaillah ini bukan uzlah secara total gitu kita meninggalkan aktivitas kemasyarakatan dan sosial. Enggak ya, bukan begitu. Artinya saya mau pindah dari Jakarta, saya mau ke desa gitu, saya mau udah di rumah aja nggak kemana-mana, enggak bukan begitu. Jadi penerapannya dalam dunia modern saat ini ya, sempatkanlah waktu 1 jam 2 jam gitu ya. Mungkin di tengah malam. Kenapa sih di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir gini Bu? Ada ulama yang berpendapat tahajud itu Bu, ya sholat tahajud itu tidak dinamakan tahajud kecuali kalau Bapak Ibu sudah tidur dulu, bangun baru sholat gitu ya. Itu artinya ada proses. Maka dalam hadis Bukhari begini Bapak Ibu. Di hadis Bukharinya, nah ini ya, di hadis Bukhari nomor 1146. Nah, seorang sahabat namanya Ishaq ya, dan dari Aswad berkata, Sa'altu Aisyah, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail? Sholat tahajud Nabi itu gimana sih sifatnya? Sholat malamnya Nabi seperti apa sih? Itunya kegiatannya gimana? Qalat Siti Aisyah menjawab, kana yanamu awwaluhu. Nabi tidur dulu di awal malam, sepertiga malam awal. Wa yaqumu akhirahu, sepertiga malam terakhir Nabi bangun untuk sholat. Tsumma yarji'u ila firasyi, kemudian kembali lagi ke kasurnya sebentar sampai datangnya waktu azan. Gitu ya. Fa in kanat bihi hajatun ightasala, kalau Nabi punya hajat dalam hal ini mungkin melakukan hubungan suami istri, maka Nabi mandi dulu gitu ya. Kalau memang tidak, tawaddu'a wa kharaja, Nabi wudu dan kemudian keluar rumah gitu ya. Jadi ada didahului tidur dulu begitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kenapa sepertiga malam terakhir? Nah, di hadis sebelumnya 1145 gitu ya. Nabi bersabda dari Abu Hurairah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi setiap sepertiga malam terakhir. Hina yabuqa thuluthul lailil akhir. Saat malam tinggal sisa sepertiga terakhir. Nah, dalam hal hadis ini Allah turun, ini perlu difahami Bapak Ibu dalam tauhid akidahnya. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bukan zat Allah yang turun. Ya, hasya wa kalla. Ya, jauh-jauhi dari pendapat seperti itu karena itu akan membuat kita ada konsekuensi, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau turunnya yang dimaksud adalah turun secara fisik gitu ya, bukan. Jadi yang turun di sini dalam sepertiga malam terakhir apa? Rahmatnya Allah yang turun. Malaikatnya Allah yang turun membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Pesan dari Allah, firman dari Allah, man yad'uni, adakah yang berdoa kepadaku sepertiga malam terakhir ini, fa'astajiba lahu, maka akan aku ijabah doanya. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, maka akan aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, adakah yang beristighfar di sepertiga malam terakhir ini, maka aku ampuni dosa-dosanya gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri waktu sepertiga malam terakhir itu istimewa gitu ya. Istimewa. Maka tidak bisa menghidupkan malam itu kecuali yang istimewa orangnya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang yang istimewa karena bisa menghidupkan sepertiga malam terakhir itu gitu ya. Jadi perlu di waktu saat itu kita setelah sholat mungkin 2 rakaat, 4 rakaat kita duduk merenung, mentadabbur, kan 1 ayat, kita baca 1 ayat aja nggak usah banyak-banyak. Mungkin kita baca tafsirnya, kita baca terjemahnya. Seperti tadi misalkan surat Az-Zariyat tadi, fi anfusikum afala tubsirun, kita lihat diri ini dulu kuat, sekarang lemah, kulit ini dulu kencang, sekarang sudah mulai mengendur. Kemudian mungkin rambut ini dulu hitam, sekarang sudah mulai memutih.
Nah, maka kita merenung itu. Nah, itu akan bertaatsur, akan membekas ke dalam hati manusia. Ya. Karena itu memang waktu istimewa dan kita isi dengan kegiatan yang baik gitu ya. Nah, sebagai terakhir closing statement, ada contoh begini Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya waktu untuk uzlah itu, karena tadi ya, hati itu akan sangat berpengaruh kalau kita melakukan perenungan atau tafakur di suasana yang sunyi, sepi seperti itu ya. Misalnya gini, di pasar ada seorang kawan misalnya datang ke kawannya yang punya toko gitu ya. Ketika azan berkumandang dia nggak sholat gitu. Diajak sama kawannya, yuk sholat yuk. Udah azan nih gitu. Kata teman yang punya toko, enggak lah kamu duluan sana. Saya masih sibuk nih. Sebentar lagi ada barang masuk. Ya, sebentar lagi ada janji dengan customer. Sebentar lagi ada meeting dengan klien, dengan partner bisnis gitu. Nah, terus kita sebagai teman yang ingin mengajak kebaikan, kita nasihati, udahlah. Dengan membawa hadis ini. Kata Nabi, laukana libni adam mawadin min malin la batagha ilaihi thaniyan. Ya. Walan yamla jawfu ibni adam illa turab. Terus kita mulai menasihati dia dengan satu hadis. Ingat gak hadis Rasul? Manusia itu ambisi dunianya tidak akan habis, tidak akan putus. Kalau kamu sekarang terus bisnismu dikejar, sholat kamu abaikan, menuntut ilmu agama kau campakkan, Quran kau hiraukan, ya, atau tidak hiraukan gitu. Itu gak akan ada habisnya dan gak akan ada ujungnya. Karena hadis Nabi bilang, manusia kalau punya satu lembah berisikan emas, dia masih akan berharap punya 2 lembah. Ketika sudah punya 2 lembah, dia masih akan terus berharap akan punya 3 lembah. Gitu. Nah, karena kita membawa hadis ini, menasehati dia di tengah hiruk pikuk kesibukan bisnis dia, hadis ini tidak akan masuk, menancap ke dalam kolbunya Bapak Ibu. Paling dia ngomong, di merespon apa? Saya juga udah tahu kok hadis itu gitu. Terus kita bawa ayat misalnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu tahu nggak surat itu? Tahu, saya hafal dari SD kan gitu. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke kuburan. Artinya ambisi duniawi tidak akan ada habisnya kecuali kita mati. Ketika mulut kita penuh dengan debu atau tanah, baru kita akan selesai dengan ambisi dunia kita. Jadi kalau ini dituruti, tidak akan ada ujungnya. Ayolah kita sholat. Paling banter temannya akan bilang, ya udah nanti saya nyusul. Gitu. Karena udah malas berdebat gitu kan. Udah nanti saya nyusul. Tapi nggak datang juga. Gitu. Artinya apa? Ayat dan hadis yang kita bawa di tengah hiruk pikuk kesibukan dunia dia, itu tidak akan membawa efek yang besar, bahkan mungkin tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya udah, terus kita pesan begini, ya udahlah, saya cuma ngajak, saya cuma nasihatin, tapi tolong nanti malam kamu bangun di sepertiga malam terakhir, kamu renungi 2 dalil tadi, surat At-Takatsur ayat 1 dan 2 dan hadis tadi, bahwa Nabi bilang manusia kalau punya 1 lembah berisikan emas dia akan berharap punya 2, punya 2 berharap punya 3 dan seterusnya. Kamu renungi itu nanti malam ya. Silakan kamu selesaikan urusan bisnismu. Nah, ketika malam dia kemudian mungkin menyempatkan waktu untuk kemudian merenung. Iya juga ya. Mau sampai kapan saya begini? Nah, dibaca ayatnya, dia buka terjemahnya, dia buka tafsirnya. Oh iya, ternyata benar teman saya tadi gitu. Sholat nggak sampai 5 menit. Mungkin ya kalau bantar-bantar 5-10 menit dengan zikir wirid. Toh saya akan mati, toh saya akan meninggalkan semua barang ini, semua kegiatan ini. Nah, jadi dua waktu itu sangat berbeda. Dari ayat yang sama, hadis yang sama, tapi 2 waktu yang berbeda, asar atau efek dan impact pengaruhnya ke kolbu itu berbeda, Bapak. Nah, itulah faedah daripada kita melakukan uzlah, menyempatkan waktu 1 jam 2 jam sesaat untuk kita merenung di sepertiga malam terakhir itu. Nah, itulah yang kemudian kesimpulan dari hikmah ke-12 Imam Ibn Athaillah ini apa? Manafa'al qalbu mithlu uzlatin
ya tidaklah sesuatu memberikan manfaat ke kolbu manusia seperti yang diberikan oleh uzlah. Jadi proses uzlah itu memberikan manfaat yang sangat besar kepada kolbu manusia. Kenapa? Ya dukhulu biha, karena dengan proses uzlah itu seorang manusia akan masuk ke dalam ranah tafakur, perenungan gitu ya. Melakukan meditasi untuk kemudian nanti memberikan dampak yang besar ke dalam kolbu dia. Untuk nanti kemudian ketika kolbu dia sudah baik ya. Nah nanti efek selanjutnya ketika kolbu dia sudah baik, kolbu dia sudah menerima dampak dari proses uzlah yang dia lakukan tadi. Apa kata Nabi? Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau satu anggota tubuh itu baik, maka seluruh anggotanya akan baik. Artinya output. Jadi kalau dibikin skema mungkin bahwa dari manusia itu kan al-qalbu sebagai motornya, penggeraknya. Nah kalau kalbunya ini baik, maka keluarannya, outputnya, anggota tubuhnya semuanya akan baik. Nah kemudian kalau anggota tubuh baik, itulah yang kita sebut sebagai akhlakul karimah. Ya kan? Akhlak yang terpuji. Nah, kalau kolbunya ini buruk, maka anggota tubuhnya akan buruk semua. Ini yang kemudian kita sebut akhlak tercela atau akhlakus sayyi'ah atau mazmumah. Gitu, mazmumah. Ini mahmudah, terpuji, gitu kan. Nah, itu. Jadi impact-nya akan ke sana nanti. Ketika kita sudah merenung siapa hakikatnya kita, siapa hakikatnya Allah, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam mencintai umatnya, dalam memperjuangkan agama Allah, dalam segala macam itu kita renungi. Nggak usah setiap saat kita menyendiri. Ya, kalau kata bahasa anak sekarang nanti jadi orang introvert ya. Kalau nggak mau berkerumun dengan manusia, tidak mau bersosial dengan manusia, enggak gitu ya. Tapi kita perlu. Ya tadilah, ini kita kajian seperti ini perlu untuk menambah ilmu. Gitu. Tapi tadi surat sahabat tadi ya juga kita perlu untuk kita menyendiri. Gitu ya, kita menyendiri melakukan tafakur, melakukan perenungan. Ya, seperti apa yang tadi disebutkan dalam surat Saba, surat 34 ayat berapa tadi itu? Ayat 34 ya. Surat Saba surat 34. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti sambil saya cari yang bisa saya sampaikan Pak Mazwar. Jadi Baik. dua hikmah ini sangat berkorelasi, sangat bertautan satu dengan yang lainnya. Ya mudah-mudahan ini sangat relevan dengan kehidupan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan hal ini demi kolbu kita menjadi lebih baik, karena kolbu inilah yang akan berefek kepada kehidupan kita gitu ya sehari-hari. Baik, Mas Zuhar silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau memperjelas lagi barangkali atau pertanyaan, dipersilakan. Di raise hand aja atau langsung di unmute dulu tapi ya Bapak Ibu. Jadi uzlah ini kira-kira mirip dengan muhasabah gitu Ustaz ya? Ya, tapi harus sendiri. Uzlah itu harus sendiri. Tidak boleh ada. Kalau kita kan mungkin muhasabah bisa bareng-bareng dalam tafakur alam biasanya kan kegiatan anak-anak pesantren itu di bawah sinar rembulan di atas tanah di sepertiga malam itu rame-rame, itu bukan uzlah. Uzlah itu syaratnya dia harus menyendiri, harus benar-benar merenung dengan sendiri. Nah, tapi jangan sampai nanti renungannya ini membawa dia justru kesesatan ya. Karena kan ketika kita sendiri ya setan bisa masuk juga. Makanya tadi Imam Buti menekankan harus dengan ilmu dulu, ada ilmunya dulu. Nah, kita seperti ini nih, gitu ya, kita belajar dulu, baru kita merenung, sisanya mengeksplorasi lah diri kita sendiri gitu dengan bekal ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru kita gitu ya. Seperti itu. Jadi Ya, lebih pernah juga harus dulu saya belajar dengan Ustadz yang rutin gitu terus begitu. Kemudian beliau bilang ya kira-kira mau uzlah dulu lah sebulan. Akhirnya sebulan libur betul-betul libur. Ya, tapi setelah itu baru beliau mulai lagi gitu. ya Itu. mungkin itu secara itu kan teknisnya Ya, prevensinya beliau. Tapi sebenarnya kalau Syekh Buti menekankan nggak perlu sampai libur begitu ya.
Cukup kita nanti malam atau tadi malam atau besok malam kita melakukan uzlah sendiri-sendiri, masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Asalkan rutin, ya, asalkan rutin, itu insya Allah akan banyak membawa pengaruh ke kolbu kita, Pak. Oh, itu rutin ya caranya? Ya rutin tapi cuma ya paling sejam 2 jam, nggak terlalu lama lah gitu. Bukan seperti misalnya mengambil satu waktu misalnya 1 tahun atau 1 bulan 2 bulan full kita nggak ketemu orang, nggak begitu maksudnya gitu ya. Kalau Ustadz tadi kan mungkin libur pengajian tapi kan beliau tetap ya bermasyarakat dengan tetangganya, dengan keluarganya, tapi hanya mungkin beliau ingin merefresh saja mungkin ininya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Pak Akib, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manfaat uzlah bagi kolbu ini luar biasa Pak Ustadz ya. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana kita bisa istiqomah untuk katakanlah setiap malam kita uzlah. Artinya pengaruh uzlah itu apakah ada dengan aktivitas kehidupan kita pada siang hari. Misalnya kita harus juga menjaga makanan, minuman, menjaga juga pergaulan, jangan sampai tertawa, terbahak-bahak, kemudian sampai berkata-kata, bercanda yang berlebih-lebihan. Yang kita rasakan kadang-kadang uzlah itu begitu nikmat, tapi kadang-kadang untuk dalam rangka kita sudah thalabul ilmi, kita sudah tazkiyatun nafs, kemudian kita mensucikan qalbu kita dengan uzlah ini, kadang-kadang terganggu dengan kehidupan pada siang harinya. Ada kaitan begitu Pak Ustadz? Mohon penjelasan lebih lanjut. Apa yang harus kita jaga supaya uzlah ini bisa kita istiqomah meskipun hanya setengah jam, 1 jam. Kalau kita bisa betul-betul didasari oleh 3 hal tadi dengan tazkiyatun nafs, dengan talabul ilmi, dengan betul-betul hanya mengharapkan menemukan jati diri kita, ini hakikat saya ini mau kemana sebenarnya ya Allah, dan aku akan persembahkan yang terbaik dalam kehidupanku ini dan mohon ampun. Itu kaitannya dengan kehidupan pada siang harinya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa orang yang membantah kalam Ibnu Athaillah ini dengan mengatakan, tapi kan Nabi uzlahnya cuma sebelum diangkat jadi Rasul. Di Gua Hira itu kan Nabi cuma sebelum diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi nggak pernah ke Gua Hira lagi gitu. Nah Syekh Buti menjawab, oh enggak. Uzlahnya, ya kegiatannya tetap berlanjut. Cuma tempatnya yang berpindah. Ketika sebelum hijrah, Nabi itu uzlahnya di Gua Hira. Tapi setelah diangkat menjadi Rasul, maksud saya, sebelum diangkat menjadi Rasul di Gua Hira, setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi tetap uzlah. Di mana? Di kamarnya, di rumahnya. Itulah kenapa kata Syekh Buti, kok Nabi sampai disuruh bangun, ya ayyuhal muzammil, gitu ya. Surat 73 surat Al-Muzammil. Wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad gitu maksudnya ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari walaupun hanya sebentar saja. Walaupun hanya sebagian kecil dari malammu. Bangunlah. Nisfahu awing kusminhu qalila. Separuhnya atau kurang sedikit dari itu nggak masalah gitu. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Atau lebih daripada itu yaitu 1/2. Atau bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Ya. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Nah, jadi bukannya Nabi tidak melakukan uzlah setelah bi'tsah. Bi'tsah itu pelantikan Nabi menjadi Rasul. Nabi tetap melakukan uzlah. Sampai bahkan setelah diangkat menjadi Rasul. Cuma uzlahnya Nabi berpindah di kamarnya, di rumahnya. Nah, apakah nanti tidak ada pengaruh dengan kehidupan di siang harinya Ustaz? Nah ini Bapak, makanya tadi yang dibilang oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa uzlah itu sangat bermanfaat untuk kolbu. Sedang dalam hadis Nabi menyatakan akhlak seseorang atau tindak tanduk seseorang itu berpengaruh besar dari kolbunya. Kalau bahasa Arab ada pepatah al-ina'u bima fihi yandoh. Wadah sesuatu akan selalu mengeluarkan sesuatu tergantung isinya. Jadi kalau isi dari wadah itu air putih, maka yang akan keluar akan
ya selalu air putih gitu ya. Kalau wadahnya isinya kopi, yang keluar air kopi gitu. Maka ketika kalbunya sudah terisi dengan mahabbatullah, dengan cinta kepada Allah, wa mahabbatu rasulih, dan cinta kepada Rasulnya, nah maka nantinya di siang harinya kalbunya yang akan kemudian mengawasi dia untuk berperilaku sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi jangan kemudian terbalik. Gara-gara perilaku siang hari akan berpengaruh kepada kalbunya. Ya, justru kalbunya ini yang harus diperbaiki di awal gitu ya. Saya mengibaratkan kayak mobil lah Pak. Gitu ya, misalkan mobil ini kan ada bodi gitu ya, ada ban, ada setir, ada segala macam gitu ya. Nah, kita sepakat saya kira mobil second yang dijual dengan kondisi mesin yang masih bagus, walaupun bodinya mungkin ada penyok, ada baret sedikit gitu ya, karena wajar lah, masih dalam tahap wajar karena pemakaian. Dengan yang mungkin mobil satunya lagi mesinnya turun, artinya sudah turun mesin, sudah overhaul gitu ya. Kemudian bodinya tapi masih mulus gitu. Tentu kan yang harganya masih tinggi, yang mesinnya masih oke gitu ya. Nah kalbu itu ibarat mesin Pak. Ini akan mengeluarkan apa yang akan kita keluarkan dari anggota tubuh kita, kalbu kita. Nah tapi memang itu perlu latihan, perlu muwadzobah, perlu keberlanjutan, perlu keistiqomahan. Nah diantaranya nanti ketika kalbu sudah baik, misalkan makanan berpengaruh nggak Ustaz ke perilaku kita? Sangat. Makanya Nabi bilang kan, kullu nabatin, ya kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang pantas tempatnya adalah neraka. Nah tapi kalau kalbunya sudah baik, perhatikan nih poinnya. Kalau kalbunya sudah baik, jangankan dia memakan yang haram, mendekatinya saja sudah nggak mau kan gitu. Artinya kalbunya akan menjadi setir yang mengendalikan perilaku dia untuk tidak melakukan yang haram itu, sehingga nanti timbal baliknya akan ke tubuhnya lagi. Nah jadi caranya bagaimana untuk kita mengistiqomahkan ini? Ya paksakan diri kita. Karena awalnya itu pasti dari memaksakan diri. Makanya tadi kan ayatnya Muzammil apa? Qumil laila illa qalila. Paksakan dirimu bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir, walaupun sedikit saja, walaupun sebentar saja. Ya. Gitu, seperti Maksud itu. kami Pak Ustadz kalau boleh, Ya silakan. bagaimana supaya kita tuh tidak tersibroh gitu Pak Ustadz. Karena dalam pergaulan keseharian kadang-kadang kita diundang makan, kadang-kadang kita lagi dalam perjalanan, kadang-kadang apakah kita, karena itu terasa berpengaruh pada waktu kita malamnya itu mau uzlah gitu. Jadi apakah kita harus jaga betul-betul? Kadang-kadang tercicip juga, oh iya, iya makan 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 makan. Ya kita nggak tahu itu ada makanan yang subhat atau apa. Terasa terasa sekali berat gitu untuk bangun malamnya. Eh, ini dalam secara manusiawi kadang-kadang kita kita ada kondangan, jadi kemudian termakan sesuatu makanan yang kita sendiri nggak tahu, tapi dampaknya itu kita terasa gitu Pak Ustadz. Jadi saya mohon, ini dalam proses belajar, jadi kita belum belum kuat benar uslahnya, masih masih belajar. Jadi bagaimana supaya kita kuat-kuatan untuk supaya tidak tersibroh dengan pergaulan kehidupan, kita bisa menjaga. Ya, terima kasih Baik. Ya, Ustadz. jadi betul. Saya jadi teringat ada satu kisah di Hadramaut dulu, ada seorang ulama itu kalau diundang makan itu mesti tanya ke pemilik rumah, apakah ini bizimma atau bil ain. Bizimma atau bil ain itu dalam konteks fikih adalah apakah makanan ini itu sudah kau pastikan ini milikmu atau masih tercampur dari milik orang lain. Ya, jadi benar-benar ditanya, dipastikan kehalalan dari makanan itu. Nah kalau sekarang kan sepertinya untuk level kita sulit Pak untuk memastikan begitu. Belum lagi kalau pemilik rumahnya tersinggung gitu kan. Apa namanya, mereka karena nggak ngerti ilmu agamanya kan tersinggung. Oh kamu nuduh saya gitu kan, nanti malah jadi ribut. Maka kita pakai asas husnudzon. Asas husnudzon itu dalam arti ya selama ini yang mengundang kita orang baik, kita tahu bagaimana karakter dan sifatnya, ya makan saja. Tentu jangan lupa dengan adabnya, baca bismillah, ya duduk. Insya Allah itu juga akan berpengaruh tuh. Gitu ya.
Memang makanan sangat berpengaruh Pak ke banyak makan dari secara kuantitas, kualitasnya tadi halal apa haram itu kualitasnya. Itu memang perlu diperhatikan, betul. Jadi jangan kemudian asal juga gitu ya. Nah, maka dulu ulama itu kalau mohon maaf, kalau misalkan yang mengundang itu pejabat, itu dia harus pastikan ini dari uang rakyat apa dari uang pribadimu gitu. Nah, ini dari uang kantor apa uang pribadimu, ini acaranya acara apa gitu. Perlu diperjelas juga gitu. Ulama dulu sampai di level itu. Kalau kita mungkin agak sulit ya gitu. Maka gimana ya, jaga masing-masing saja. Kita tahulah sebenarnya kita kalau tanya kolbu terdalam, kita bisa bedain kok mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Makanya kan kata Nabi istafti kolbak. Tanya hati nuranimu yang paling dalam gitu. Karena hati nurani nggak mungkin bohong. Kalaupun dia melakukan ini pasti hati nuraninya itu menolak sebenarnya. Tahu kalau itu salah gitu. Nah, mungkin itu. Jadi balik lagi ke hati nurani kita, ke kolbu kita. Jadi kalau kita mau menarik diri atau menahan diri ya sudah gitu. Cari alasan yang elegan tanpa menyinggung si tuan rumah. Apalagi kalau kondangan kan nggak kelihatan kalau kita nggak makan apa-apa kan. Ambil aja mungkin air minum apa segala macam gitu. Kalau Baik, memang kita. Baik. terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Penutup satu di chat ini Ustadz dari Pak Oh iya. Khairi. Ustadz izin bertanya, untuk mencapai akhlak karimah itu apa perlu latihan gitu? Akal atau IQ yang tinggi mungkin bisa. Apa maksudnya? Nah, baik Bapak. Jadi akhlakul karimah itu sebagai akibat sebenarnya Pak. Ya, ada sebab yang menyebabkan orang itu berakhlak karimah. Nah, sebabnya itu apa tadi? Yang menyucikan kolbu, tathhirul kolbi tadi. Karena tadi yang saya katakan, kata orang Arab, wadah itu akan selalu mengeluarkan sesuatu tergantung isinya. Kalau kolbu kita isinya jelek, ketika dia emosi yang keluar mungkin kebun binatang kan gitu. Karena itu yang ada dalam hatinya ya itu gitu, kolbunya itu. Tetapi tentu ini perlu latihan, betul. Latihan itu perlu Pak. Apa riyadhatun nafs itu sangat penting. Nah Nabi itu uzlah di Gua Hiro itu selain memang untuk beruzlah, ya untuk riyadhah. Karena secara fisik itu kan ditempa. Nabi perlu jalan, perlu naik ke atas, menahan lapar. Bahkan yang mengirim makanan ke atas siapa? Asma binti Abi Bakar kan, saudarinya Siti Aisyah. Gitu kan. Nah, jadi perlu latihan memang untuk mencapai akhlakul karimah yang sangat sempurna itu perlu latihan. Syai'an fa syai'an kalau bahasa Arabnya. Step by step lah. Step by step nggak langsung bisa sempurna. Mungkin di zaman muda contoh teknisnya gini. Kita mungkin temperamental Pak di zaman muda gitu ya. Dikit-dikit marah, kesinggung dikit ngamuk gitu ya sama istri, dikit-dikit ngomel marah. Tapi semakin bertambahnya usia kan kita akan lebih wise gitu ya, lebih bijak gitu dalam menghadapi masalah. Lebih banyak senyumnya mungkin daripada marahnya gitu ya. Lebih banyak mungkin pasrahnya ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Nah, itu melalui proses pembelajaran, Pak, latihan betul. Nah, akal itu ya perlu diasah. Ya makanya tadi akal itu ilmu kan tadi kata Syaibuti syarat pertamanya untuk itu ilmu itu kan nanti di akal, domainnya akal gitu. Perlu diasah untuk kita menghafal pelajaran, menghafal Al-Quran, membaca ini dan itu, memikirkan tentang ini dan itu, membaca keadaan. Nah, itu perlu diasah akal memang agar tidak tumpul gitu ya, agar tidak tumpul. Ya mungkin dua variabel itulah. Ya, antara akal dan kolbu itu harus bersinergi ya. Akal dan kolbu harus bersinergi. Nanti dia akan menghasilkan output. Nah nanti untuk mendawamkannya itu perlu latihan. Begitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya. Banyak ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Silakan Ustadz, kita tutup cara kita. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa masing-masing menyisihkan waktu kita dari kesibukan dunia kita untuk merenung, untuk bertafakur, untuk bertadabbur tentang Al-Quran, tentang kehidupan Rasul, tentang hakikat diri kita, apapun. Pilih tema-tema tertentu. Di malam ini mungkin sepekan ini saya akan membahas atau membaca tentang tafsir surat ini, kita merenung. Nah, gitu ya. Nanti mudah-mudahan itu akan ada faedah yang bisa kita petik untuk kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis dengan harapan mudah-mudahan kita semua pada akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Amin. ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Masmar, terima kasih. Sampai Sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan menutup ini semua ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.